Dikutip dari suara.com. Djoko Suranto bangun jalan rusak pakai uang pribadi, warganet, The Real Crazy Rich Grobogan. Djoko Suranto, sosok Crazy Rich Grobogan menjadi perbincangan setelah memberikan dana sebesar 2,8 miliar rupiah untuk pembangunan jalan di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Banyak fakta terkait dengan pembangunan proyek tersebut. Dana yang dihabiskan mencapai 2,8 miliar rupiah, tentunya hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan tersebut. Jalan tersebut telah rusak selama 20 tahun dan menyebabkan banyak korban kecelakaan. Hal ini membuat Djoko prihatin karena tidak adanya aksi perbaikan selama 20 tahun. Sebelumnya, Kepala Desa Jetis telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Padahal, jalan yang perlu diperbaiki tersebut merupakan jalur perekonomian yang menghubungkan beberapa desa. Desa-desa tersebut adalah Karangrayung, Grobogan, dan merupakan jalan Kabupaten Boyolali. Setelah itu, Djoko Suranto pun memberikan dana tersebut dan memperbaiki jalan sepanjang 1,8 km. Setelah itu, Djoko Suranto pun memberikan dana tersebut dan memperbaiki jalan sepanjang 1,8 km. Proses perbaikan tersebut berjalan selama 21 hari. Jangka waktu tersebut terbilang sangat cepat. Kualitas perbaikan jalan tersebut juga sangat baik. Jalan tersebut diselesaikan selama 4,5 meter dengan ketebalan jalan bercor tulang selebar 20 cm. Fenomena ini membuat warganet turut berkomentar. Beberapa menanggapi sikap baik Djoko Suranto. Beberapa orang juga menyayangkan sikap pemerintah yang bahkan membuat masyarakat harus beraksi sendiri. Crazy Rich Grobogan Djoko Suranto akhirnya pulang kampung menikmati jalan yang sudah mulus usai dia perbaiki. Djoko mengungkap uang 2,8 miliar rupiah yang dia keluarkan untuk membangun jalan sama dengan pendapatan sebulan perusahaannya. Kalau ditanya 2,8 miliar rupiah itu pendapatan berapa lama di perusahaan, nggak ada tolak ukur pastinya. Sebab bisnis naik turun itu pergerakan pasti. Namun jika dilihat tahun ini uang itu setara dengan pendapatan sebulan perusahaan sebelum pandemi, jelas Djoko kepada Detik Jateng, Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Perusahaan yang diberi nama sama dengan istri dan almarhum ayah Djoko disebutnya juga sering berdonasi secara rutin. Seperti membangun tempat ibadah, memberikan peralatan salat dan Al-Quran. Perusahaan Djoko juga membina percetakan khusus Al-Quran. Kalau donasi amal tahunan sudah ada rincian sendiri dan donasi amal jalan ini merupakan rezeki kejutan Allah. Sehingga kami atas nama keluarga besar almarhum orang tua bisa bersama meringankan beban, lanjutnya.
Berbagi khusus kitab suci Al-Quran, dinilainya sebagai aksi yang membawa dirinya semakin senang lahir batin. Sebab, sesungguhnya manusia itu menurutnya tak lepas dari kebutuhan batin yakni doa. Bantuan religius itu bagian dari ketenangan batin. Karena kita selalu butuh doa dan support batin. Saat kita butuh ini, doa, maka istri dan orang dekat selalu saya mintai doa, kata Joko. Lebaran Idul Fitri kali ini, dia bersama keluarganya pulang kampung dengan membawa 3 mobil mewahnya. 3 mobil mewah yang dibawa Joko yakni Lexus seri 570, Alphard tipe G, dan Hyundai Palisade Signature. Pernah memakai mobil jenis city car tapi keperosok, tersangkut dan rusak. Tapi kita akhirnya memilih mobil SUV. Kalau sekarang jalan sudah baik dan menuju desa sudah diperbaiki juga, maka saya bisa pulang memakai Lexus, Alphard dan juga Hyundai saya ini, ujar Joko kepada Detik Jateng, Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Joko mengaku Lexus 570 merupakan mobil favoritnya. Dia sempat membawa mobil ini juga untuk mendatangi acara dengan pengusaha di Jawa Tengah di tengah momen mudiknya kali ini. Sementara mobil Alphard ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya dan mobil Hyundai Palisade Signature rencananya akan dipakai bersama keluarga besarnya untuk bersilaturahmi Lebaran. Meski begitu, Joko tak mau disebut konglomerat. Saya ini bukan konglomerat, melihat kebahagiaan ini tentunya bersyukur, apalagi sudah bisa pulang memakai mobil. Tapi saat melihat warga yang antusias ini saya jauh lebih senang dan terharu, ungkap Joko. Joko Suranto, 53, pengusaha properti yang viral usai menyedekahkan 2,8 miliar rupiah untuk membangun jalan sepanjang 1,8 km di kampung halamannya di Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mudik bersama anak dan istrinya. Bos Buana Kasiti tersebut memboyong keluarga kecilnya menumpang 3 mobil mewah, Lexus seri 570, Alphard tipe G, dan Hyundai Palisade Signature. Kedatangan Joko rupanya sudah lama dinanti oleh ribuan warga sejak siang. Terlihat sejumlah spanduk ucapan, "Selamat datang," dan "Terima kasih," terpasang di sepanjang jalan yang telah dibeton sang dermawan itu. Tak ketinggalan, alunan drum band dari anak-anak juga ikut menyongsong kehadiran Joko. Sambutan hangat warga memaksa Joko harus menghentikan laju kendaraannya jauh dari rumah. Joko kemudian turun menyapa dan menyalami warga. Terdengar euforia warga sahut menyahut memanggil nama Joko. Joko yang menggandeng erat tangan istrinya itu kemudian berjalan kaki sejauh sekitar 1,2 km menuju rumah peninggalan orang tuanya. Bak pejabat penting negara, Joko yang dikalungi karangan bunga itu berjalan dalam pengawalan ketat hingga diiringi bunyi sirine. Nampak sejumlah anggota Linmas dan polisi berjaga mendampingi Joko. Doakan orang tuanya ya dan wajib berpuasa, pesan Joko merespons riuh warga. Menerima sambutan yang luar biasa, Joko tak mampu membendung air matanya. Joko tak kuasa menangis menyaksikan kehebohan warga. Saya melihat kebahagiaan di mata warga. Kebahagiaan warga adalah kebahagiaan saya. Saya tak menyangka bakal seperti ini. Saya sedih, terharu dan senang. Dulu saya bisa melintasi jalan ini karena dengan kendaraan yang memadai, namun belum tentu bagi warga lain. Sudah selazimnya berbagi. Harta milik Allah, terang Joko. Apresiasi warga terhadap Joko yang telah dianggapnya sebagai sosok pahlawan itu berakhir dengan kegiatan buka puasa bersama di jalan desa di seberang rumah mendiang orang Joko. Dalam buka puasa sekaligus syukuran itu, mereka bersantap menikmati menu masakan Jawa sembari lesehan beralaskan terpal. Alhamdulillah, siapapun teruslah berpikir positif dan berbuat baik. Jangan lupa bersedekah dan beramal jariyah.
Hanya itu yang bisa saya katakan, kata Djoko, bapak 3 anak itu. Nama Djoko Suranto, 53, seorang pengusaha properti mendadak mengejutkan halayak setelah menyedekahkan uang 2,8 miliar rupiah untuk membangun jalan rusak sepanjang 1,8 km di kampung halamannya di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jalan kabupaten di bawah pengelolaan Dinas PUPR Grobogan itu terpaksa ia perbaiki dengan anggaran dari kantong pribadi lantaran sudah puluhan tahun diajukan tak kunjung direspons. Jalan yang melintasi 3 desa, yakni Telawah, Jetis dan Nampu itu digarap dengan betonisasi sejak awal Ramadan hingga target rampung sebelum Idul Fitri 2022. Berdasarkan pantauan Kompas.com, pada Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 pagi, betonisasi dengan lebar 4,5 meter tersebut progresnya sudah 95%. Masyarakat pun antusias bersiap menyambut mulusnya akses jalan yang menghubungkan dengan Kabupaten Boyolali tersebut.